Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surat Al-Fussilat. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru, mengajak manusia kepada Allah dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapatkan kehormatan berupa berita gembira ini dan pujian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Misalnya para anbiya alaihissalam, mereka berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya. Para ulama berdakwah dengan hujahnya, dalil-dalilnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya, dan para muazzin berdakwah dengan azannya. Intinya, siapa saja yang dia mengajak manusia taat pada Allah, maka dia mendapatkan pujian dari Allah sebagai qaulan, ahsanu qaulan, perkataan yang baik. Dan mengajak kepada Allah itu banyak. Mungkin dia mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk menghafal Quran, mengajak orang untuk berzikir, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak kepada kebaikan karena Allah Ta'ala. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa waqala innani minal muslimin, dan ia berkata bahwa aku termasuk muslimin. Apa maknanya? Seorang muslim itu hendaknya bangga dengan keislamannya. Sekarang ditakut-takuti, tapi kita harus bangga dengan keislaman. Ya, bukan sombong, tapi bangga dan berusaha untuk istiqomah dalam Islam. Karena perintah Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Kalau dia bangga dengan keislamannya, tentunya dia yakin bahwa dengan Islam dia akan bahagia, dengan Islam dia akan mulia. Dan dia meyakini kemuliaan manusia itu adalah karena Islam. Di sini waqala innani minal muslimin, membanggakan bahwa saya termasuk orang yang Islam. Sebagian ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah, mengajak manusia taat pada Allah, ini kita tidak boleh merasa sombong karena menjadi seorang mubalik, seorang dai. Ya. Maka dai ini harusnya rendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim yang lainnya. Karena dakwah ini tanggung jawab kaum muslimin semuanya. Hanya saja beda-beda cara mereka berdakwah. Ada dalam satu organisasi yang dia berdakwah, mengirim dai-dainya ke pelosok-pelosok untuk membuat suatu pesantren. Ada yang dia berdakwah dengan organisasinya, menjadikan seorang dai yang bisa menyampaikan Quran dan hadis, bisa menjelaskannya. Kemudian dia dikirim ke masjid-masjid untuk berdakwah, mengajarkan kaum muslimin yang awam, kaum muslimin yang masih jauh dengan sholat, supaya dia mengerti sholat dan memahaminya.
Dan ada juga sebagian kaum muslimin, kelompok yang dia buat bentuk cara dakwah, keluar 3 hari ke masjid, keliling ke rumah-rumah untuk mengajak masyarakat ke masjid, 40 hari, ada yang 4 bulan. Ini cara dakwah kaum muslimin. Jadi dakwah ini bukan khusus, ya, bukan milik kelompok khusus, ya, punya orang salafi aja, bukan, atau punya jamaah tabligh aja dakwah ini, bukan. Dakwah ini punya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin hendaklah berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Maka seorang dai yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah mendapatkan pujian dari Allah, wa man ahsanu qawlan, termasuk ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, ucapan yang paling mulia adalah mengajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala.